Ya, pertanyaan pertama dari Edward Bante, Edward Huang dari Medan. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Pertanyaan dari YouTube. Pertimbangan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang Buddhis dalam membuat keputusan apapun agar dapat mengatasi kekhawatiran dan penyesalan ketika menghadapi risiko di masa depan? Nah, membuat keputusan yang tepat agar tidak disesali, Bante. Silakan, Bante. Ya, sebetulnya setiap kali kita membuat keputusan, hal yang paling penting adalah berpikir tentang risiko terburuk. Jadi misalnya, saya kuliah, risiko terburuknya apa? Yaitu saya tidak selesai, tidak bisa menyelesaikan kuliah saya. Itu risiko terburuk. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita kuliah. Sehingga kalau lulus, itu kita memang menjadi satu hal yang kita usahakan. Tapi kalau sampai tidak lulus karena berbagai hal, ya kita kemudian juga menerima itu sebagai bagian dari kenyataan. Kemudian juga saya misalnya membeli kendaraan atau saya memiliki kendaraan, maka risikonya adalah kendaraan ini hilang. Jadi kalau kendaraan ini saya pakai kemudian lecet, saya pakai kemudian warnanya berubah, saya pakai kemudian mogok, saya menganggap itu bukan satu risiko yang besar karena yang besar bahwa hilang pun saya sudah siap. Nah, kehidupan ini risikonya apa? Kematian. Tentu Pak Po pernah ingat kemarin pertemuan kita yang sebelum ini ya Pak Po, saya masih ingat kutipan yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu Jiwitang aniatang maraknang niatang maraknang niatang. Jiwitang aniatang, hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti, kematian itu pasti. Jadi artinya apa? Bahwa resiko kehidupan adalah kematian. Jadi setiap kali kita melihat kehidupan, maka kita sudah tahu ini pasti akan ada kematian. Tinggal kapan matinya. Kita tidak pernah tahu kapan matinya, tapi hidupnya itu pasti berbatas. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian kita tidak lagi, aku belum siap mati ya. Ini yang tadi seperti di dalam kutipan Dhammapada tadi. Aku belum siap mati, jangan sampai mati. Enggak, karena kematian itu adalah konsekuensi logis karena kita hidup. Kemudian kalau kita membaca lagi khotbah Sang Buddha yang lain, yaitu bahwa segala sesuatu ini Sang Buddha lahir atau tidak lahir, segalanya itu adalah tidak kekal. Jadi kita sudah menyadari ketidakkekalan itu bahwa kalau saya lahir, pasti ujungnya kematian. Kalau saya punya usaha, ujungnya nanti pasti juga akan berhenti usaha ini. Kapan berhentinya saya tidak tahu, tapi pokoknya pasti juga berhenti. Ketika saya ada keuntungan, pasti juga ada kerugian. Itu kalau kita berbicara yang positif. Tapi kalau berbicara yang negatif, saya hari ini rugi, satu ketika pasti ada keuntungan. Hari ini saya sakit, pasti juga satu ketika ada perubahan. Sehingga ada 8 hal yang akan selalu berubah. Sebetulnya 8 hal ini hanya contoh yang disebutkan di dalam Dhamma ya, yaitu suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dan dipecat. Tapi sebetulnya semuanya berisi dualitas ini. Nah, dengan kita mempertimbangkan, kalau kita mau membuat keputusan, jangan hanya berpikir satu hal. Jadi misalnya, kalau orang dulu mengatakan gini, dua orang ya, mungkin seperti Pak Po dengan saya ya, kita bertetangga, kemudian Pak Po beli ayam, saya juga beli ayam. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di bawah pohon, ayam kita ini gimana ya kalau kita jodohkan ya, kebetulan yang satu ayam jantan, yang satu ayam betina. Kemudian nanti kan bertelur mereka. Telur kita eramkan ya, telurnya ada 2 atau 4 gitu. Nanti kemudian anak-anaknya kita bagi lagi. Kita kemudian kita perkembangbiakkan sampai banyak ya. Terus nanti kita kalau sukses kita beli apa? Beli kandang ya. Wah, buat kandang yang besar. Kemudian nanti kita bisa beli kendaraan, bisa beli gini. Ya, itu kita bisa ngomong tiap hari seperti itu.
Tapi apa nggak berpikir risikonya bahwa ternyata ayam ini sakit dan ayam ini mati. Sempat bertelur saja tidak. Akhirnya kan stres. Nah, kenapa? Karena kita hanya berpikir satu sisi, padahal di dalam Dhamma semua itu ada dua sisi, suka duka, untung rugi dan seterusnya tadi. Jadi ketika kita membuat keputusan, pertimbangan yang paling penting adalah dua hal yang akan kita hadapi, sukses atau tidak sukses. Dan yang kita pikirkan adalah ketidaksuksesannya. Ketidaksuksesannya itu kita sanggup atau tidak. Ini kalau biasanya saya memberi contoh memilih pacar. Nah, ini kan anak-anak KMB kadang-kadang sudah pusing dengan urusan pacar. Karena ini misalnya ada 3 orang calon yang mendekati Anda. Ya, jadi ada 3 orang. Anda berpikir tentang 3 orang. Lalu memilih yang mana ya? Nah, Anda jangan menganggap bahwa oh si A ini orangnya pinter, si B orangnya kaya, si C ini fisiknya bagus. Itu sudah umum. Tetapi sekarang kita lalu melihat kekurangannya apa si A, si B, dan si C. Si A ini pinter, tapi saking pinternya dia tukang atur. Si B ini kaya, tapi karena kaya akhirnya dia boros. Si C fisiknya bagus. Karena fisiknya bagus banyak saingan akhirnya kita. Nah, ini sekarang kita lalu pikir, saya mau milih mana, si A, si B, atau si C? Pilihlah yang risiko terburuknya Anda sanggup tanggung. Si A yang pinter tukang ngatur, saya mau nggak diatur? Kalau saya merasa ya enggak apa-apa lah diatur-atur dikit ya biarin aja. Saya enggak menjadi diri saya sendiri, saya ya enggak ngapa-ngapa. Yang penting kan dapat orang pinter ya saya nganggur-nganggur kan santai aja. Dia sudah pinter ya biar aja dia yang kerjain semua. Saya santai. Kalau Anda merasa gitu ya pilihlah si A. Tapi kalau enggak mau saya diatur, untuk apa saya diatur? Saya kan juga punya kecerdasan sendiri. Saya bukan robot yang harus diatur, diprogram, enggak mau. Lalu si B gimana? Si B ini kaya tapi boros. Nggak apa-apa lah boros. Saya bisa cari duit sendiri kok. Ya sudah, Anda pilih si B aja. Karena risiko terburuknya Anda siap. Wah, kalau boros ya repot ya. Nanti dia kemudian judi, ya, harus kena pinjol dan lain-lain kan repot ini. Oke, si C ini gimana? Si C ini fisiknya bagus, tapi akhirnya juga banyak lawan jenis yang mendekat. Wow, gimana ya? Ya, saya ini cemburuan ya. Wah, nggak bisa. Ya sudah, jangan pilih si C. Tapi kalau oke lah, banyak banyak yang mau ya enggak apa-apa, biarin aja. Saya mau lihat mentalnya dia. Kalau banyak yang mau tapi dia tetap memilih saya, berarti dia orangnya oke. Tapi kalau memang dia banyak yang mau dan akhirnya dia kemana-mana, ya berarti memang mentalnya jelek. Nah sudah, saya milih si C. Jadi risiko terburuk. Kalau Anda pertimbangkan itu, maka setelah Anda jalani, nyaman. Sama dengan Anda misalnya ada teman pinjam duit, risiko terburuknya apa? Tidak dikembalikan. Wah, dia pinjam X rupiah. Ini gimana ya kalau X rupiah ini tidak dikembalikan? Ya sudahlah, saya nyumbang aja setengah X misalnya. Kemampuan saya setengah X ya saya sumbang. Tapi kalau risiko terburuknya tidak dikembalikan, gimana? Saya siap. Ya sudah, saya kasih X rupiah. Jadi, pertimbangan apa di dalam membuat keputusan agar tidak khawatir dan nyesel? Pikirkanlah risiko terburuk atas pertimbangan Anda atau keputusan Anda itu, dan kalau itu siap, ambil keputusan itu. Tapi kalau nggak siap, cari alternatif untuk keputusan tersebut. Ini yang gampangnya seperti itu. Silakan Pak Bo. Baik, terima kasih. Baik, Bante, boleh kami berikan tautan untuk soal keputusan di Dhammapada ya, Bante? Ya, kalau panitia sudah siap, boleh ditayangkan panitia ini untuk yang tadi Bante sudah jelaskan. Ini ada tautannya di Dhammapada 256. Ya, di sini begini bunyinya. Ini sebenarnya ada 2 ayat, 257 lanjutannya. Tapi saya baca ini saja dulu. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa dapat dikatakan sebagai orang tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, buat Anda yang tadi bertanya, kalau Anda menyimak jawaban dari Bante ya,
maka Anda Edward Huang di Medan, maka Anda akan ingat bahwa Bante tadi menjelaskan jangan hanya satu hal yang dipikirkan, tapi kita harus memikirkan banyak hal. Kemudian Anda harus memikirkan risiko terburuk. Ya, kalau di TNI Polri ada istilah keputusan mengambil yang terbaik dari yang terburuk. Mengambil yang terbaik dari yang terburuk. Artinya, tadi Bante sudah mengatakan segala keputusan pasti ada risikonya, tinggal Anda bagaimana memilih yang tersedikit risikonya. Ya, nah, yaitu tadi Dhammapada mengatakan jangan tergesa-gesa, gitu ya. Nah, ayat yang 257-nya mengatakan kalau Anda tidak tergesa-gesa baru Anda dikatakan orang adil. Nah, itu ya inti dari ayat 257 ini. Begitu ya Saudara Edward Huang ya. Jawaban dari Bante tadi luar biasa. Semua intisarinya, Bante nggak usah baca ini ya. Tapi intisari yang dijawab itu sudah ada dirangkum di sini dengan luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya sekarang ya. Mohon panitia menayangkan atas nama saya urutkan Cecilia. Cecilia ini peserta offline Bante yang ada di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kemarahan yang timbul secara spontan? Iya, silakan Bante. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kemarahan itu adalah kegagalan kita untuk menyelaraskan antara keinginan dengan kenyataan. Sehingga kita ingin misalnya dia tidak mengatakan hal itu, dia tidak berbuat seperti itu keinginan kita. Tapi kenyataannya orang itu berkata begitu atau orang itu bertindak seperti itu. Dan akhirnya kita karena keinginannya yang tidak tercapai, kita menjadikan orang itu sebagai korban. Kegagalan kita menyelaraskan keinginan dengan kenyataan, orang lain yang dikorbankan. Ya, kalau kita kalah main game, ya biasanya kan anak-anak kan mainnya game di komputer gitu ya. Kemudian kalah, keinginan kita kan menang. Tetapi kita kalah, akhirnya kita marah. Marah itu gagal kita menyelaraskan keinginan dengan kenyataan. Yang kita jadikan korban adalah mouse kita buanting, keyboard kita gebuk, ya, kemudian monitor kita buanting. Sebetulnya itu adalah pelampiasan atas kegagalan kita. Nah, problemnya tadi adalah bahwa timbulnya spontan. Sebetulnya tidak ada kata spontan, yang ada adalah keterlambatan kesadaran kita. Itu sama dengan orang mengatakan, pas kita duduk santai, ya mungkin kan ini ada offline-nya di Pusdiklat ya, si Kadama ini, kemudian tahu-tahu nying, kamu kok nepuk nyamuk? Spontan. Tidak spontan. Itu sebetulnya ada prosesnya. Anda nging, tahu itu nyamuk. Coba kalau itu ngung kumbang. Anda pasti, kumbang soalnya. Tapi begitu nyamuk, langsung. Kenapa? Karena kita sudah berpikir, kesadaran kita langsung perintah untuk tepuk. Jadi tidak spontan. Demikian pula marah. Marah itu kemudian sebetulnya tidak spontan, cuman kesadaran kita yang lemah. Nah, sekarang bagaimana kita supaya tidak kecolongan? Salah satu cara ini bukan mantra, karena kalau mantra kan diucapkan minimal di dalam batin. Kalau marah itu kita langsung diem, jangan menunjukkan muka ataupun pokoknya jangan mengambil sikap, juga jangan mengucapkan apapun juga. Sebetulnya saya menyarankan dua hal, bukan hanya marah saja ya. Marah spontan atau senang, senang juga bisa muncul spontan. Senang dan marah itu dua sisi yang berbeda, tetapi kita jangan bersikap berlebihan pada waktu kita marah maupun senang. Satu contoh, kalau kita dari senang dulu ya. Jadi saya senang, saya lihat ada satu teman mahasiswa yang baik sekali. Benar karena saya sayang, senang ya. Saya langsung mengatakan, kamu saya biayai ya kuliahmu sampai lulus. Saya suka sekali sama kamu. Kamu beasiswa lah, macam begitu.
Padahal saya baru kenal dia baru 2-3 hari ini, tapi karena saya senang, saya jadikan seperti itu. Dalam beberapa bulan ke depan, ternyata mahasiswa ini berubah sifat. Ternyata saya baru tahu bahwa mahasiswa ini kelakuannya tidak sebaik yang saya temukan di awal. Dan akhirnya saya nyesel, ya kenapa saya dulu janji mau menyelesaikan pembiayaannya sampai kuliah selesai, sampai lulus ya. Nah, karena apa? Karena saya waktu itu euforianya terlalu senang dan mempengaruhi cara berpikir saya, kemudian saya tidak objektif. Sudah semuanya kan serba subjektif. Tadi senang dan tidak senang itu kan subjektif. Ya, karena semuanya hasil pikiran. Kemudian saya membuat keputusan, maka keputusan subjektif itu akhirnya bisa menimbulkan kekecewaan. Demikian pula kemarahan. Saya marah, saya tidak suka sama mahasiswa ini. Kemudian saya mengatakan, dia akan tinggal di rumah saya misalnya. Kemudian saya mengatakan, sudah kamu pergi saja. Untuk apa kamu tinggal di sini? Sudah sana pergi. Saya nggak mau lagi kenal sama kamu. Itu waktu saya marah. Spontan saya keluar seperti itu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, saya dengar dari teman dia bahwa ternyata dia pada waktu itu dia melakukan itu karena punya alasan bahwa orang tuanya begini, kemudian keluarganya di kampung seperti itu. Aduh, saya nyesel. Kenapa saya usir itu dulu anak itu ya? Aduh, mestinya ya saya kan harusnya lebih sabar dulu. Nah, akhirnya saya nyesel dan saya tidak bisa hubungi orang itu lagi karena HP-nya sudah saya, nomornya sudah saya delete dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ketika kita sedang marah, sebetulnya tidak secara spontan, tetapi kesadaran kita lemah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah diam dan jangan membuat keputusan apapun juga dan jangan ngomong apapun juga. Anda kalau nggak ngomong apapun juga, walaupun muka Anda sampai menakutkan, sampai kelihatan ekspresinya, wah jelek sekali, tapi orang nggak bisa negur kita. Dia cuma marah ya. Pokoknya kita diam aja, diomongi gitu, tetap kita diam aja. Muka kita padahal sudah marah, merah sekali, marah ya marah. Diam. Nah, nanti kita kemudian kalau mampu, kita meninggalkan lokasi yang membuat kita marah itu. Kalau kita nggak mampu, ya kita tenang-tenang dulu ya, sebentar ya, kamu jangan ganggu saya dulu. Tarik nafas pelan-pelan, tenang-tenang. Apalagi kalau kita sudah ngerti mantra tadi ya, memang orangnya seperti itu. Memang ya semua ini kan karena pikiran dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih tenang. Saat ini saya sedang apa, lebih tenang. Tapi kalau nggak, minimal kita diam. Nah, kalau batin kita sudah tenang, baru kita membuat sikap atas sumber kemarahan sumber yang membuat kita tadi merasa tidak nyaman itu. Jadi setelah tenang baru membuat sikap, menyikapi. Tapi selama belum tenang, jangan membuat keputusan apapun juga. Anda yang masih mahasiswa, Anda yang sudah pasangan hidup, Anda yang sudah punya anak, apapun juga kalau Anda sedang marah, jangan membuat keputusan apapun juga. Termasuk ketika Anda sedang euforia karena senang ada sesuatu yang muncul pada diri Anda yang Anda terima, juga jangan membuat keputusan apapun juga. Karena ketika keputusan itu muncul di saat kita terlalu senang atau terlalu tidak senang, pasti akan menimbulkan penyesalan di masa depan. Ya, jadi kuncinya sekarang jawabannya bagaimana mengatasi kemarahan kalau munculnya spontan? Diam. Jangan melakukan apa-apa, sudah diem aja. Itu kuncinya. Kalau bisa tinggalkan tempat itu dulu. Permisi ya, saya mau ke toilet dulu. Nah, itu beberapa saat kemudian di toilet diam-diam, mungkin cuci tangan, cuci muka biar agak tenang, baru nanti berkumpul lagi dengan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, tapi kalau nggak bisa, boleh tanya lagi, karena Anda kan termasuk salah satu peserta offline yang duduk manis di depan itu. Silakan Pak Bo, lanjut Pak Bo. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya ingin beri referensi Dhammapadanya Bante. Boleh Bante ya? Izin Bante. Ini silakan panitia ya ini biar banyak mereka Bagus, bagus, menghafal. bagus. Oke, coba bisa ditayangkan operator di Dhammapada 222. Nah, ini triple 2. Ini dia. Barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak
seperti menahan laju kereta yang sedang atau kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Ya, jadi kalau ada orang bilang saya sabar nih, tapi begitu dibikin marah dia marah betul, dia hanya pemegang kendali, teori doang, ya kan ya, tidak bisa menjalankannya. Nah, solusinya bagaimana? Tadi Bante sudah jawab, ya kan ya. Jadi pergi dulu, menyingkir dulu beberapa saat, renungkan dulu. Nah, kalau di jawaban Dhammapada di sini di 223 itu ada dengan cinta kasih. Tapi cinta kasih itu hanya bisa setelah Bante saran Bante kita jalankan. Yaitu apa? Duduk diam, tenang dulu, merenung dulu, cuci tangan, cuci muka kan, cuci kaki barangkali. Nah, baru kita bisa dengan cinta kasih. Itu di ayat 223. Jawabannya ya, caranya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bante. Ini sudah mulai. Cecilia, kalau kurang jelas boleh ditanya lagi. Oke, pertanyaan dari Fani, Wihara Sasana Graha Nunukan, Kalimantan Utara. Saya pernah mengalami kecurangan dari karyawan yang saya pekerjakan dan berdampak buruk terhadap usaha saya. Akhirnya, sekarang saya sudah tidak menggunakan karyawan lagi karena saya khawatir akan terjadi kembali. Pertanyaan saya, bagaimana agar kekhawatiran itu bisa saya hilangkan atau saya lupakan? Silakan, Bante. Ya, sebetulnya penanya ini sudah bagus ya. Jadi dia mengalami kasus bahwa karyawannya telah melakukan hal yang tidak baik sehingga mengorbankan ataupun berdampak buruk untuk perusahaan. Kemudian takut menggunakan karyawan lagi. Tidak apa-apa. Itu bagus. Jadi menjadikan pelajaran masa lalu agar tidak terulang di masa sekarang. Problemnya adalah apakah kekhawatiran ini bisa dihilangkan satu ketika? Mungkin saja bisa karena Anda kan dengan bertambahnya usia bertambah pengalaman. Kemudian Anda juga karena mungkin bertambah waktunya, siapa tahu perusahaan Anda juga membutuhkan orang lagi. Sehingga mungkin sekarang Anda menjadi lebih teliti dalam memilih karyawan. Tetapi tetap keputusan Anda memilih karyawan itu sama dengan membuat keputusan seperti pertanyaan pertama tadi, yaitu dengan risiko terburuk. Artinya sekarang, kalau dulu saya mempercayakan pada karyawan ini beberapa urusan, sehingga ketika dia menyalahgunakan, berdampak buruk pada perusahaan. Oke, kalau gitu, sekarang saya menggunakan karyawan lain yang baru, yang saya rekrut baru, tetapi tidak lagi dengan kekuasaan seperti yang dulu pernah mengecewakan itu. Mungkin hanya sebagian aja, sehingga kalau dulu itu dia menguasai 5 bagian perusahaan saya, sehingga begitu ada masalah, perusahaan saya ikut kena dampak buruknya. Sekarang mungkin karyawan yang baru saya rekrut ini cukup 1 atau 2 bagian saja. Yang 3 bagian masih saya kerjakan sendiri. Atau yang 3 bagian ini dikerjakan oleh 2 karyawan yang lain. Sehingga kalau ada satu yang bermasalah, tidak terlalu berdampak buruk pada perusahaan yang dikelola. Jadi itu sebetulnya menggunakan masa lalu sebagai pelajaran, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebetulnya tidak begitu problem selama kekhawatiran itu membuat Anda menjadi lebih bijaksana karena ada keputusan yang diambil berdasarkan kekhawatiran Anda. Ini kan sama dengan seorang pramugari ataupun perusahaan penerbangan yang memberikan informasi tentang bagaimana kalau pesawat jatuh. Jadi Anda pasti kalau naik pesawat, itu sebelum berangkat, pramugari itu pasti menjelaskan bagaimana kalau pesawat itu jatuh atau perubahan tekanan, yaitu nanti ada masker gas atau masker oksigen turun, kemudian Anda pasang, kemudian nanti kalau terjadi apa, Anda lewat pintu darurat. Itu kan sebetulnya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, maka dijadikan pelajaran supaya kalau terjadi di masa sekarang, kita siap menghadapi. Nah, pengalaman Anda di dalam pekerjaan tadi sudah benar. Karyawan yang membuat
dampak buruk bagi perusahaan itu menjadi pelajaran untuk tidak diulang di masa sekarang. Ya, nanti dengan tumbuhnya waktu, tumbuhnya pengalaman nanti itu akan berubah sendiri kok karena Anda ya sekarang hari ini saya butuh orang ya. Sudah repot nih perusahaan saya. Siapa ya enaknya ya? Dulu si A ini saudara saya. Malah bikin dampak buruk untuk perusahaan. Mungkin orang lain bisa juga, orang lain. Tapi sekarang nggak terlalu saya percaya seperti dulu. Cukup bagian-bagian tertentu saja. Bisa, nanti Anda akan berproses seperti itu. Tidak salah, cuma nanti ada waktu yang akan membuat Anda lebih percaya diri dengan keputusan Anda. Ya, silakan Pak Po, lanjut Pak Po. Baik, terima kasih sudah dijawab ya. Jadi kewaspadaan ya. Jadi Anda betul-betul hati-hati dengan apa yang dan Bante tadi katakan pilihan Anda sudah tidak salah. Jadi harus lebih waspada. Baik, kita ke pertanyaan online sekarang Bante dari langsung Erlinda Batam. Bisa ditayangkan di Spotlight. Erlinda di Batam ya. Wihara apa Erlinda di Batam ya? Erlinda. Vihara Graha Buddha Manggala. Oke, baik. Mau pakai bahasa Hokkien atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Hokkien Pak Po Indonesia. yang jawab. Kalau bahasa Hokkien Pak Po ya Oke, yang silakan. jawab. Ya, izin Bante, Siap. Silakan. izin ya. Ya. Selamat siang. Ini saya sebagai orang tua, mungkin saya mempunyai kekhawatiran tentang masa depan anak saya. Nah, kekhawatiran itu kadang kan kita sampaikan ke anak saya dan namanya masih anak remaja mungkin dia karena kita udah pernah melalui hal-hal yang sebelum seperti mereka itu kita punya kekhawatiran di masa depan. Dan kekhawatiran itu setelah kita sampaikan itu ternyata reaksinya itu tidak cocok dengan yang keinginan kita seperti yang Bante bilang. Terus ujungnya itu saya menjadi marah. Nah, pada saat saya marah itu saya coba untuk menelusurinya. Saya coba mencari sebenarnya kemarahan itu datang dari mana. Terus saya mendapatkan bahwa saya merasa saya sebuah cinta, sayang saya pada dia. Ternyata setelah saya telusuri itu saya merasa itu malah jatuhnya ke melekatan. Habis kemelekatan itu saya merasa membaca ada keakuan saya merasa dia milik saya gitu, milik aku. Jadi saya ingin mengarahkan dia sesuai keinginan saya. Nah, itulah membuat penderitaan bagi saya nanti. Terus karena mungkin pemelekatan saya terlalu besar, ujungnya kemarahan, dan pastinya kemarahan pasti tidak akan bisa diterima siapapun ya Bante. Nah, setelah itu saya diam dan saya berpikir ya udahlah gitu. Kalau memang kita persiapkan dan dia tidak mau gimana Bante gitu izin. Terus saya bilang ya udahlah kamu atur yang terbaik untuk kamu. Terus terus saya bilang selalulah berbuat baik, mana tahu suatu saat perbuatan baikmu lah yang akan membantumu buat suatu saat kalau kamu tidak mau mendengar kata. Nah, izin Bante. Nah, sebagai orang tua ini agak sulit ya Bante. Kalau kita nggak marah, mereka tidak tahu bahwa seberapa berbahayanya tindakan mereka untuk masa depan mereka Bante. Oke. Baik. Ci Erlinda itu aja ya. Ya, terima kasih. Baik, Kamsia, dengarkan jawaban dari Bante ya. Baik, ya silakan Bante. Ini tadi untung Ci Erlinda langsung mengoreksi loh. Anak kita, bukan anak kita. Iya karena anak kami, anak kita bahaya. Waduh, nanti saya juga ini istri saya lagi mendengarkan di ruang tamu loh. Anak kita, sejak kapan bahaya? Luar biasa. Kamsia ya, Ci Erlinda. Silakan Bante. Iya, baik sekali. Saya juga kaget tadi, wah anak kita ini sama Pak Po atau sama siapa nih? Yang jelas pasti bukan sama saya soalnya. Ya, jadi sekarang ini kan kekhawatiran orang tua ya. Saya apa ya, marah, salah. Tidak marah ya salah. Ini gimana? Nah, sebetulnya di dalam Dhamma, orang tua itu punya kewajiban loh kepada anak
Kewajibannya apa? Mengarahkan anak untuk hal yang baik dan menghindarkan anak dari hal yang buruk. Itu wajib. Jadi tidak bisa dibiarkan. Duh, tapi kan mereka dikasih tahu nggak mau. Nah, problemnya itu adalah cara menginformasikan. Sebetulnya nih yang cocok menasihati ini Pak Po ya, yang berpengalaman ini ya. Saya kan teorinya ini, karena kan saya hanya pengamat saja. Karena saya tidak berumah tangga. Tetapi di dalam dhamma itu seperti itu. Jadi kadang-kadang cara kita menggunakan cara pendidikan orang tua kita dulu. Nah, kita ini lahir tahun berapa? Kalau kita ini lahir tahun misalnya 70, 80, berarti kita pakai cara tahun 70-an. Padahal ini sudah tahun 2000 lebih. Tapi kita sekarang lahirnya tahun 60-an. Wah, berarti kita malah menggunakan tahun 60-an, ilmu tahun 60-an dipakai. Cara komunikasi yang terlalu lama itu yang menimbulkan problem. Ada gap antara anak dan orang tua. Tapi prinsip orang tua memberikan hal yang baik, mengarahkan anak untuk hal yang baik, melakukan kebajikan. Jadi yang Anda sudah, salah satu yang Anda nasihatkan kan itu, nak, banyak kebajikan, karena kebajikan itu nanti yang akan membuat kamu selamat dimanapun juga. Itu betul. Ya, mendorong anak berbuat baik, mencegah anak berbuat jahat, itu kewajiban orang tua. Nah, cuman caranya. Nah, sekarang caranya gimana? Salah satu cara yang mungkin zaman sekarang dipakai, nanti mungkin Pak Bu juga akan melengkapi, itu adalah dengan menjadikan anak itu sebagai teman dari orang tua. Jadi, kalau orang dulu, anak itu adalah bawahan orang tua. Orang tua adalah yang atasan, pemimpin, anak itu adalah yang dipimpin. Tapi anak-anak sekarang itu maunya setara. Ya, karena didikan dari banyak sumber, kemudian dia suka nonton mungkin dunia di luar sana, kejadian-kejadian di luar Indonesia dan sebagainya. Anak itu adalah teman, sehingga ya kadang kita main-main ya sama anak-anak itu bisa eh, istilahnya apa, bercanda bersama, bisa ya santai gitu, sehingga anak-anak itu merasa nyaman. Dan ketika anak itu nyaman, dia akan terbuka kepada kita. Ya, ini mungkin kalau mau disamakan seperti kucing sama anjing ya. Kucing sama anjing itu kalau kita sudah dekat, dia kemudian pamer perutnya, ya sambil berbaring gini. Nah, itu berarti dia sudah dekat sama kita. Kita bisa pegang perutnya dia. Bagian yang bagi dia itu harus dilindungi. Dia bisa. Artinya dia terbuka sama kita. Tapi kalau anjing atau kucing itu tidak pernah menunjukkan perutnya sama kita, berarti kita masih dianggap orang asing bagi dia. Nah, demikian malah manusia. Kita kalau sudah percaya sama seseorang, kita bisa curhat loh di depan orang lain, di depan orang itu. Demikian pula anak. Curhat itu adalah seperti kalau kucing atau anjing tadi yang menunjukkan perutnya itu. Anak itu juga sama. Dia nanti akan ngomong terus terang kepada orang tuanya. Misalnya, Pak, Mah, aku aku sebetulnya cinta loh Pak sama si A itu. Nanti kan kalau ada masa tertentu dia mulai tertarik dengan lawan jenis atau apa, aku cinta. Bisa lawan jenis, bisa sejenis juga, karena hari ini ruwet sekali ini kejadian kalau sudah seperti ini. Aku cinta loh sama itu. Nah, orang tua ketika mendengar demikian, hal yang pertama adalah diem. Sama dengan marah tadi ya, diem. Itu adalah mengendalikan emosi. Itu kalau tadi di dalam Dhammapada kan seperti sais yang beneran ya, sais yang sejati itu adalah nahan kuda yang kereta yang kuda yang larinya kencang itu kan tahannya kuat sekali. Kenapa? Karena mulut ini maunya keluar omongan tapi tahan dengan kuat sekali, itu tidak gampang. Tetapi dengan latihan itu bisa. Jadi dia ngomong, Mah, aku cinta si A loh, Mah. Kita sudah mau emosi nih. Apalagi si A ini ternyata anaknya dari orang yang kita nggak sukai, itu musuh kita misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita nggak cocok atau si A ini. Atau anak ini belum umurnya untuk bercintaan dan lain sebagainya. Wow, kita nahan mulut ini susah sekali. Tapi kita harus diem. Diem, kita dengarkan baik-baik, kemudian kita tanya lebih lanjut, apa sih yang kamu sebut cinta?
Kamu tahu nggak cinta itu apa? Ya, kalau kamu mau tahu cinta, terus nanti mau membangun keluarga, kira-kira kamu punya duit enggak? Duitnya mau ikut siapa? Dan seterusnya. Kita lalu pelan-pelan bertanya begitu. Sehingga nanti itu kamu umur berapa mau tahu cinta itu? Atau kamu itu cuman ikut-ikutan sama temen, menganggap itu sebagai mode, harus punya pasangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mengarahkan pelan-pelan, karena dia temen, dia mau denger. Tapi kalau kita langsung emosi, apa cinta-cintaan? Orang masih kecil, belum bisa nyari duit, sudah cinta-cintaan. Set, dia diem. Dia yang diem. Dan nanti selamanya dia tidak menunjukkan lagi perutnya itu. Seperti kucing yang sudah begitu dimarahi, dia sudah selamanya dia, kalau sama kita sudah nggak membuka diri lagi. Nah, kemudian nanti anak-anak tuh dari kecil ya, dia mungkin punya salah ya. Misalnya, mah, aku tadi ngerusakkan televisi loh, mah. Aku pas ngambil mainan gini-gini, televisinya jatuh pecah. Cep, kita diem dulu. Itu kan tadi marah spontan itu ya. Tapi tidak, kita diem. Tahan dulu seperti Sais yang nahan kudanya ini. Gimana sih kamu tadi? Iya, itu tadi kan bolanya lari ke sini. Nah, karena tadi ada gini, 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 gini. Ada alasannya ternyata sampai akhirnya televisi jatuh pecah. Ya sudah, kita bisa terima sebagai kenyataan. Tapi kalau enggak, kemudian ya, nak, televisi masih bisa dibeli. Tapi kamu kalau dengan cara gitu, kamu kan akhirnya nanti merugikan ekonomi keluarga. Lain kali lebih hati-hati ya, nak. Kita sudah nggak bisa marah dengan televisi yang pecah. Tetapi kita memberikan nasihat supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Begitu kita tidak emosi, dia nanti melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Dia akan terbuka kepada orang tuanya karena dia teman. Tapi begitu orang tua itu sudah marah, akhirnya menutup kesempatan dia untuk jujur, dan akhirnya dia hanya mau ngomong sama teman, dan akhirnya orang tua ketinggalan. Anak itu tumbuh, orang tua hidup serumah dengan anak, tapi tidak mengerti anak itu sampai di mana. Dia tidak menemani anak tumbuh secara mental. Tapi kalau sekarang orang tua ini sebagai teman di zaman sekarang, tidak main marah, ya, tapi bisa menasehati, biasa bercanda, sambil bercanda aja. Jangan kalau sambil nonton televisi, terus ada cerita anak baik tuh, nak, baik tuh loh. Ya gitu itu, ya, jadi anak yang baik seperti itu. Jangan kayak kamu, no, akalnya kan luar biasa itu loh. Akhirnya anak males nonton bareng sama mamahnya. Tapi kalau anak anak kemudian ada cerita gitu ya, kadang-kadang kita diem-diem, nanti pas pas makan bareng, dulu kita pernah nonton film itu kan ngomongnya gini, masih ingat nggak? Jadi seolah-olah kita hanya teman aja saling ngobrol. Akhirnya anak itu respect juga dengan orang tua dan dia lebih terbuka. Nah, maka sekarang sebagai orang tua, tanyalah pada diri sendiri. Kalau anak punya masalah, cerita nggak sama orang tua? Kalau cerita, berarti anak masih mau membukakan isi perutnya seperti kucing membuka badannya. Tadi telentang, kita masih bisa masuk untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi kalau anak ini sudah tidak pernah cerita lagi tentang dirinya, dia hanya hubungan sama orang tua karena hanya minta duit, menganggap orang tua itu hanya sebagai pohon duit, ketika dia butuh, baru dia hubungan sama orang tua, maka berarti kita harus memperbaiki, mendekati anak itu. Jadi kita yang di atas, kita turun, supaya anak itu menjadi lebih nyaman berkumpul dengan kita. Nah, kemudian sekarang bagaimana ya supaya anak ini juga tidak marah dengan orang tua? Ya caranya tadi, sebagai teman dengan anaknya. Nah, kalau saya emosi gimana? Tahan. Ngomongnya nanti 1 jam, 2 jam lagi, atau sampai besok, pelan-pelan dikasih masukan. Pelan-pelan aja. Selama orang tua jadi teman anak, anak masih bisa dididik untuk ke arah yang baik, menghindari yang buruk. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Po nambah yang dengan pengalaman beliau dan ilmu komunikasi beliau. Silakan Pak Po. Nah, Terima pakai bahasa Hokkien kasih. juga boleh nih, biar Terima kita kasih semua Bante. bingung. Baik, jadi Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, tadi Bante menyampaikan open communication ya, komunikasi terbuka. Kata kuncinya satu sebetulnya, tadi Bante sampaikan ya, kalau boleh saya mengintisarikan secara ringkas, hargai kejujuran. Ya, hargai kejujuran. Jadi Ci Erlinda dan teman-teman yang punya anak, saya juga punya putra tunggal satu yang lagi mau skripsi
tahun depan ya. Jadi ketika anak kasih kejujuran, jangan dimarahin, ya, jangan disenggak, jangan diteriakin. Kalau diteriakin satu kali dia tidak akan jujur lagi. Kejujuran selesai di situ gitu. Tapi kalau kita misalnya tadi Bante contohkan yang memecahkan sesuatu, HP-nya rusak, misalnya kecopetan gitu ya. Kemudian di busway Jakarta kan ada yang naik busway kan ya, kecopetan, kita marahnya sampai 7 hari 7 malam. Maka kalau ada kejadian apalagi di masa depan, dia nggak mau cerita. Kenapa? Nggak asik gitu ya. Nah, ini orang tua saya nggak asik nih. Nah, tadi Bante sampaikan, ya hati-hati, kita ini kan generasi kolonial. Ya kan ya, sementara anak kita mungkin generasi milenial, sekarang generasi Z, dan tahun depan generasi beta kalau nggak salah ya, udah berubah lagi generasinya. Jadi cara mendidiknya beda. Tadi Bante ini luar biasa. Bagi Anda yang ketinggalan, didengarkan nasihat Bante luar biasa. Karena perbedaan generasi yang sedemikian jauh dan teknologi yang demikian cepat berkembang, kita nggak bisa lagi kayak dulu gitu. Jadi pokoknya intinya kita harus hargai kejujuran. Begitu anak mengatakan, Pak, saya cuma juara 3, Pak, dari 10 orang. Oh, enggak apa-apa. Kalau kita marah, dia lain kali nggak cerita lagi. Seperti itu. Nah, Ci Erlinda dan penonton yang saya hormati, yang kami hormati, boleh saya menjalankan satu ayat Dhammapada untuk masa depan anak supaya Ci Erlinda tidak khawatir. Nah, ini panitia, operator bisa menayangkan ayat Dhammapada 155. Ini sudah pernah saya bikin tipsnya. Nanti bisa ditonton di TikTok ataupun di Instagram saya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, ya artinya kewihara, belajar parita, belajar kebaktian, serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Ini ayat ini tambahkan, Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, supaya orang langsung sadar, selagi muda tidak menjalankan kehidupan suci secara spiritual, tidak mengumpulkan bekal secara duniawi, maka ketika tua akan merana seperti bangau tua yang berdiri di kolam yang tidak ada ikannya. Aicia pun kangko, mau makan pun susah, ya kan ya. Jadi perlu bekal, ya kan ya. Ketika muda, mindfulness tadi salah satu kan kewaspadaan untuk menyiapkan diri kan. Tadi Bante bilang kan, jangan mengkhawatirkan masa lalu yang sudah berlalu, masa depan belum datang. Sekarang kita siapkan diri supaya masa depan tidak seperti bangau tua yang berdiri di kolam atau berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Kasihan nggak sih? Coba, saya sampaikan ini Bante di beberapa kesempatan, tips saya ditonton ratusan ribu orang yang ini luar biasa pada mengatakan, ya benar ya Pak, kenapa kita muda nggak siapkan diri. Makanya mahasiswa di KMBP ini berorganisasi keren, ya, berjuang untuk jalur Dharma keren. Supaya nanti masa tua spiritual Anda sudah dapat. Ya kan ya, tinggal nanti cari kehidupan secara duniawi, secara karier Anda bagus sesuai jurusan Anda misalnya, maka masa depan Anda tidak akan seperti bangau tua. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ingat, jangan seperti bangau tua. Tapi Ci Erlinda, jangan ayat ini difotokopi, terus kasih anaknya, baca nih, baca. Nah, tadi Bante sudah bilang, jangan nonton televisi, lihat anak tetangga. Lihat tuh, anaknya aling. Muda-muda sudah sukses. Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, satu contoh ekstrem. Hati-hati, kejadian pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anak umur 14 tahun, SMA. 14 tahun sudah SMA, bayangkan. Dipaksa orang tuanya untuk juara 1 terus, belajar terus. Kata-kata anaknya, kabarnya tidak mau didengar, tidak direspons oleh orang tua. Akhirnya korbannya adalah ayah dan nenek. Ibunya datang, pun hampir dibunuh. Ibunya lompat pagar, kena punggungnya. Coba, 14 tahun, Capsihoy, anak Lebak Bulus, Jakarta Selatan, orang tuanya maunya juara-juara terus, karena orang tuanya lulusan dari Universitas Indonesia. Orang pandai, hati-hati. Berarti tadi yang Bante sampaikan, open communication tidak ada. Ya, jadi kalau open communication, anak sudah nyerah, aduh ma, capek nih ma, udah lama, saya kursusnya 3, 1 aja deh ma, saya udah mau meledak ma, udah dengerin aja dulu. Percaya saya saudara, saya juga punya putra kan, dan saya di bidang pendidikan juga. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Baik.